Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang saya pilih kembali tentunya di menit ke-18 lepas dari jam 5 paginya Sobat Budaya di mana berada. Dan seperti biasa kita bakal dengarkan terlebih dahulu dan kita simak tausiah tentunya dalam program Hikmah Pagi yang hari ini juga sudah kita hadirkan narasumber, yakni Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI, yang akan mengkaji sebuah topik mengenai berbagi kebaikan di setiap ada kesempatan, tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Tan? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan juga berhasil meluncur di RRI di subuh ini Tan ya. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Tan, kita siap dengan topik yang akan dibahas? Siap, insyaallah. Baik, silakan Tan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatul Muhtaramin, pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar bersama melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Al-Asfahani berkenaan dengan tema tidak berlebihan di dalam melakukan ketaatan. Islam berjumpa di ruang siar bersama memiliki konsep tawazun atau keseimbangan, berada di tengah-tengah. Itulah salah satu makna dari kelurusan di dalam beragama. Jadi kalau dalam versi pelajaran perbandingan agama dikenal 3 agama samawi, agama yang berasal dari langit, yakni agama kita, agama Islam, agama saudara kita Nasrani, dan agama Yahudi. Agama Yahudi terkenal sangat materialis, semua dibendakan, semua ukuran itu adalah bendawi, bisa diindrawi. Sesuatu yang berada di luar pandangan indrawi maka dianggap tidak ada, maka mereka kelompok materialisme. Sementara saudara kita yang beragama Nasrani semuanya diarahkan kepada ruhani semata, maka mereka menganggap dunia ini penjara, dunia ini hanya sekedar cukup saja. Bahkan sebagian di antara kelompok ekstrem mereka mengatakan dunia ini adalah merupakan ujian, tidak boleh dinikmati, tidak boleh dirasakan karena akan menyesatkan. Maka ada kelompok-kelompok ekstrem di dalam agama Nasrani yang bahkan mengharamkan hal-hal fitrah, hal-hal suci yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak, dan lain sebagainya. Nah, Islam berada di tengah-tengah itu. Islam tidak boleh terlalu duniawi dan juga Islam tidak boleh terlalu rohani. Islam itu berada di tengah-tengah, maka menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mencapai kesempurnaan akhirat. Jadi tidak boleh meninggalkan akhirat sama sekali, juga tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah", maka hendaklah engkau mencari bagianmu untuk menuju akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Maka itulah konsep Islam berada di tengah-tengah. Hakikatnya logikanya begini saja. Kalau ada perkara agama yang sudah berlebih-lebihan menentang akal sehat kita, maka pasti itu akan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu dasar bagi kita untuk sampai pada kesempurnaan pemahaman agama. Islam itu agama yang sempurna, yang bisa dijalani oleh siapa saja, maka tidak akan ada hal ekstrim di dalam Islam. Kapan ada sesuatu yang sudah terlalu berlebih-lebihan di dalam agama Islam, pasti akan muncul dalam tanda tanya kita, dan kita jawab jelas itu bukan bersumber dari agama Islam. Nah, berkenaan dengan tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan ketaatan, ya ini hadis Nabi yang mengingatkan kepada kita, bahkan di dalam beribadah pun tidak boleh berlebih-lebihan sampai menyakiti fisik, sampai membuat diri kita meninggalkan kewajiban sebagai manusia, maka perkara itu pasti akan dilarang oleh agama. Saya sampaikan hadis yang pertama.
An Aisyah radhiyallahu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Suatu saat Nabi sedang masuk ke rumah Aisyah, kemudian Nabi menemukan seorang perempuan bersama Aisyah. Artinya seorang sahabat perempuan yang sedang curhat dengan Rasulullah, dengan Aisyah. Qala ma hadhi? Nabi bertanya, siapa wanita ini? Qalat, maka Aisyah menjawab, hadhihi fulanah. Ini si Fulan, si Anu binti si Anu, tadhkaru min salatiha, menceritakan tentang kebiasaan dia melakukan ibadah-ibadah salat malam dan ibadah-ibadah yang berat. Qala ma alaikum bima tutiqun? Bukankah aku sudah mengingatkan kalian untuk beribadah sesuai dengan batas kemampuan? Wallahi la yamullullahu hatta tamullu. Demi Allah, Nabi mengatakan, Allah tidak akan bosan hingga kamu sendiri bosan. Maka kata Rasul tutup dengan statement beliau, wa kana ahbuddin ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Yang paling disenangi Allah itu adalah konsistensi di dalam ibadah. Meskipun sedikit, tapi kalau dikerjakan konsisten istiqomah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada perkara ibadah yang berlebih-lebihan namun hanya sebulan sekali, hanya setahun sekali. Jadi Nabi mengingatkan kepada hadis riwayat muttafaqun alaihi, artinya hadis ini kita temukan di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan juga hadis sahih Imam Muslim, mengingatkan kepada kita bahwa beribadah secara berlebihan tidak dianjurkan dan justru malah akan menyebabkan jemu bagi pelakunya. Jadi sholat malam sampai 1000 rakaat, tapi besoknya terkapar. Percuma, tapi setiap malam 2 rakaat, selesai tutup dengan witir 3 atau 1 rakaat ganjil, istirahat, tidur, esok subuh bangun dalam keadaan sehat. Itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada kita habiskan dalam satu malam namun esok tidak kita kerjakan lagi. Saya pernah baca salah satu hadis, ada salah seorang sahabat ketika sholat malam itu mengikat tali di antara tiang Masjid Nabawi. Ketika Rasul lewat di dekat sahabat tadi sholat malam, ini ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau berbuat? Ya Rasulullah, aku ini sering ngantuk kalau beribadah, kalau sholat tahajud. Maka tali ini ku keban, kalau kira-kira aku bakal nak nyampak, pacak ada tempat berpegang. Kalau seandainya aku malas bangun, pacak digunakan untuk narik badan agar bangun. Apa kata Rasulullah? Matamu punya bagian, matamu tu punya hak. Balik ke rumah kalau ngantuk. Jangan dipaksa ke semayang malam kalau ngantuk. Memang harus dilatih, harus dipaksa diri kita, tapi jangan sampai berlebihan meninggalkan hak. Kata Rasul, pulang ke rumah, matamu punya hak, istrimu punya hak. Maka dalam perkara sholat saja yang jelas tidak ada larangannya, ternyata berlebihan pun tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita kalau sudah berlebihan artinya agama itu memberatkan, padahal agama itu tidak boleh memberatkan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Anas, beliau berkata, jaa salasatu rahtin min buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada 3 orang perempuan yang datang menemui istri Rasul di rumah Rasulullah. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada istri Rasul tadi, bagaimana cara Nabi beribadah? Falamma akhbaru ka'annahum taqalu. Ketika istri Rasulullah menceritakan bagaimana Nabi beribadah, maka mereka menganggap, ay alangkah sedikitnya ibadah Nabi, tidak pecah ibadah laki-laki kami. Mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Maka kata istri Rasulullah tadi menjawab, bagaimana mungkin kalian akan menganggap ibadah Nabi itu sedikit, padahal Nabi sendiri sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari dosa masa lalu dan dosa masa depan, nyebutnya maksum. Tapi ternyata ibadahnya ala kadarnya baik, tidak pecah laki kami. Maka salah seorang di antara perempuan tadi berkata, qala ahaduhum amma ana fa usalli abadan. Kalau aku semayang, laki aku ini semayang terus, tidak berhenti-berhenti. Oh, baik Bu.
gawenya semayang terus. Wa qala al-akhar, ada lagi yang ngomong, kalau laki aku asumud dahr abadan wala ubtir. Laki aku gawenya puasa terus, tiap hari puasa, tak pernah batal-batal kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawenya puasa terus. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Sementara aku punya adik mele bujang selibat dah galak kawin, gawinnya cuma nak ibadah itulah. Maka Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka Rasul datang menemui perempuan ini, maka kata Rasulullah, kalian seperti yang kalian katakan, tolong sampaikan kepada suami-suami kalian, sesungguhnya keluargamu punya hak. Maka kembalilah, datanglah, penuhi hak keluargamu, tinggalkan sholat malam ketika sudah berlebihan karena keluargamu punya hak. Nafkah batin istrimu harus dipenuhi, maka jangan gawinya tahajud terus tinggal ke wong rumah. Nah itu juga sebaliknya ibu-ibu, jangan mentang-mentang ladas beribadah, lalas melok pengajian, ninggal ke wong rumah, demam di rumah, ninggal ke laki, belum makan, kelaparan, gara-gara sibuk ngurusi pengajian baik, padahal ngurusi laki itu hukumnya wajib. Nah kata Rasul, sampaikan kepada suami-suami kalian, kalian itu punya hak. Jadi dalam cerita orang yang kedua tadi, gawi lakinya tuh berpuasa terus sehingga badan lemah, mencari tidak paca, apalagi dalam urusan nafkah batin. Maka kata Rasul, batalkan puasa itu. Untuk yang ketiga, mereka menganggap bahwa dengan tidak menikah akan lebih sempurna beribadah. Apa kata Rasulullah? Fitrah kita adalah mencari pasangan hidup dan menciptakan anak keturunan. Mungkin kalau zaman kami masih kecil dulu belajar ilmu biologi, dikatakan makhluk hidup itu bukan hanya bernapas dan bergerak, tapi menciptakan keturunan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Ini kalau ada wong yang tak galak belaki, tak galak berbini, dengan alasan biar enak beribadah, itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah. Bahkan ada juga kelompok sekarang yang child free katanya sekarang. Nah, ini lagi viral sekarang. Ada beberapa artis hebat di Indonesia ini tak galak punya anak. Nak kawin, punya pasangan hidup tapi takut punya anak. Akhirnya memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali. Kalau memang ada wong yang ditakdirkan Allah tidak punya anak, itu artinya memang takdir Allah. Kalau ini sengaja membatasi tidak mau punya anak gara-gara takut terhadap cintanya akan terbagi, kehidupannya akan tidak sukses dan lain sebagainya. Ini adalah yang menentang fitrah. Mengapa? Karena hakikatnya anak adalah merupakan buah hati, mutiara dari kehidupan di dalam rumah tangga. Maka perkara child free ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena berlebihan. Ketika kita menganggap bahwa kalau aku punya anak kage bakal sengsara hidup aku, artinya kita tuh ngukur Allah, ngecik ke Tuhan. Ketika manusia ditakdirkan oleh Allah hidup, diberikan kehidupan, dijamin oleh Allah rezekinya. Yang ini kita yang buntu nyari saro makan saro, ini lagi berani punya anak 3, 4, 5. Ini ada artis yang berduit takut punya anak, takut tak kenjuan makan, takut masa depannya tak sukses. Itu adalah orang yang mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep orang yang selibat tidak mau menikah karena ingin ibadah itu dilarang karena berlebihan dalam ketaatan, sementara orang yang sudah menikah menghindari punya anak keturunan, maka itu diharamkan juga. Mengapa? Karena ngecik ke Tuhan. Tapi lain halnya kalau pembatasan keturunan, jarak antara anak kelahiran, makanya ada kontrasepsi dan lain sebagainya. Ya, agama menerimanya karena bukan berarti kita anti dengan anak keturunan, tapi agar menjaga jarak kesehatan antara ibu yang mengandung, jarak umur antara anak dengan anak sehat, sehingga pengawasan dan fungsi pendidikan dan pengajaran akan sempurna. Itu bagian lain. Mengapa? Karena manajemen rumah tangga. Nah, tapi kalau kelompok child free ini kan memang yang anti dengan anak, tak galak punya anak sama sekali. Na'udzubillah. Mengapa? Karena kita berharap, kata Rasulullah, tazawwaju al-wadudul mahmud. Kamu nak nyari perempuan, nikahilah perempuan yang paling banyak cintanya, paling banyak anak keturunannya. Jadi kalau pacak banyak anak,
Memang kita melok program pemerintah, anak tuh cukup 2, tapi adiknya banyak ke tidak apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa topik pagi hari ini tentunya. Mudah-mudahan bisa membukakan hati teman-teman atau sobat budaya yang mungkin saat ini juga masih kebimbangan dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan topik yang dibahas tadi Tat ya. Siap. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pilih tertarik sedikit Tat, mengenai yang orang-orang yang masih berpikir tidak mau memiliki keturunan dikarenakan kekhawatiran masa depan anak tersebut. Jadi sama halnya dengan takabur terhadap Allah Tat ya. Iya. Kayak menganggap kita lebih tahu tentang masa depan seseorang daripada Allah. Iya, jadi kayak menganggap berprasangka buruk gitu ya Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu terhadap wa ta'ala. takdir. Oke. Padahal semuanya kan ibaratnya bisa diusahakan dulu. Ada galau bagiannya. Ada galau bagiannya. Tuhan tuh maha adil. Tak mungkin selamanya wong saro, tak mungkin juga selamanya wong senang. Betul. Itulah takdir Allah. Karena rezeki ibaratnya sudah ditakarkan masing-masing. Dalam jaminan Allah. Dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tat, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik-topik yang bisa kita pelajari lagi, bisa kita petik ilmunya lagi dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri hikmah pagi untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.